Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Husna Mulyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari bab 9, yaitu IoT Device Security. Di tahun 2025, itu diperkirakan ada sekitar 75 miliar perangkat IoT yang terhubung ke internet. Jadi, di sini kita bisa bertanya-tanya kan, seberapa aman sih perangkat-perangkat itu? Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita akan membahas 5 topik pengenalan IoT, arsitektur dan model komunikasinya, tantangan keamanan, pendekatan keamanan berlapis, dan diakhiri dengan best practice serta konteks Indonesia. IoT itu apa sih? Jadi IoT itu adalah jaringan perangkat yang bisa merasakan, mengumpulkan, dan menerima data melalui jaringan. IoT itu beroperasi dalam 3 dimensi, yaitu ada anytime, kapan saja, kemudian anything, jadi dia menghubungkan manusia maupun perangkat, dan any place, dari mana saja. Inilah yang membuatnya itu revolusioner sekaligus beresiko. IoT itu sudah masuk ke hampir semua sektor. Ada smart home, healthcare, industri, smart city, pertanian, hingga ke energi. Yang perlu diingat itu adalah setiap perangkat yang terhubung adalah potensi titik masuk bagi penyerang. Jadi semakin banyak perangkat, semakin luas juga area yang harus dijaga. IoT itu bekerja dalam 4 lapisan bawah ke atas. Jadi bawahnya itu ada device layer, yaitu sensor dan aktuator mengumpulkan data fisik. Kemudian ada communication layer. Jadi datanya itu dikirim via protokol seperti MQTT atau ZigBee melalui gateway. Kemudian ada cloud layer. Jadi datanya itu disimpan dan dianalisis, kemudian masuk ke proses layer. Jadi datanya itu menjadi keputusan bisnis di dashboard dan aplikasi. Jadi data naik dari bawah, perintah turun dari atas. Jadi ancaman itu bisa datang di mana dan kapan saja sepanjang jalur ini. Selanjutnya ada 4 model komunikasi IoT. Ada D2D, jadi perangkat itu langsung ke perangkat seperti smart lock dengan smartphone. Kemudian ada D2C, jadi perangkat itu langsung ke cloud via Wi-Fi atau 4G. Kemudian ada D2G, itu perangkat ke gateway lokal dulu, baru ke cloud. Itu paling umum di enterprise. Kemudian ada C2C, jadi dua platform cloud itu berbagi data via API. Pilihan modelnya itu tergantung pada latency, bandwidth, dan stabilitas yang dibutuhkan. Kenapa IoT itu lebih sulit diamankan? Nah, di sini ada 6 alasan kenapa IoT itu lebih sulit diamankan. Yang pertama, resource-nya terbatas. Jadi tidak bisa menjalankan antivirus. Yang kedua yaitu heterogenitas. Jadi ada ribuan vendor dan ada ratusan protokol. Kemudian life cycle-nya panjang. Jadi IoT ini bisa beroperasi 10 sampai 20 tahun. Ini melampaui dukungan vendor. Selanjutnya update sulit karena butuh downtime yang sering dan tidak bisa diterima. Kemudian default credentials. Ini maksudnya kalau misalkan username sama passwordnya itu tetap sama seperti yang dikasih di awal, misalkan admin atau admin, itu nggak akan diubah. Nah, itu tuh ya udah dibiarin apa adanya. Nah, di situ permasalahannya. Kemudian attack surface masif. Ada sekitar 10.000 perangkat, berarti ada sekitar 10.000 perangkat juga yang akan potensi kompromi. Ini ada bukti nyatanya. Jadi Mirai botnet itu menyerang 4 tahap. Yang pertama itu scanning. Jadi dia mencari perangkat IoT dengan port terbuka. Kemudian infection. Nah, di sini dia masuk menggunakan default kredensial. Nah, selanjutnya CNC. Jadi perangkat yang terinfeksi itu bergabung membentuk botnet. Kemudian DDoS. Jadi botnet itu menyerang eh, DYN, DNS, hingga Twitter, Netflix, dan GitHub. Ini lumpuh berjam-jam.
Dari sini kita bisa mengambil pelajarannya, yaitu satu perangkat dengan password default yang tidak diubah, itu bisa menjadi bagian dari senjata yang menghancurkan infrastruktur internet. Jadi kepada teman-teman, diingatkan lagi nih untuk mengubah username atau passwordnya ke yang lebih kuat. OWASP itu mendokumentasikan 10 kerentanan IoT paling kritis. Yang paling berbahaya itu ada weak atau hard code password di peringkat satu. Lalu ada insecure network service, kemudian insecure API, hingga lack of physical hard heading di peringkat 10. Daftar ini adalah checklist minimum bagi siapapun yang mengembangkan atau mengelola sistem IoT. Untuk keamanan berlapis, prinsip utamanya itu keamanan itu harus diterapkan di setiap lapisan. Jadi tidak cukup satu saja. Di device layer, secure boot, identitas unik per perangkat. Kemudian ada minimal attack surface-nya. Kalau di layer communication, itu enkripsi TLS atau DTLS, kemudian ada mutual authentication, dan segmentasi jaringan. Di cloud layer, itu enkripsi storage, secure API, dan monitoring aktif. Di application layer, itu ada MFA dan audit logging. Satu lapisan yang lemah itu udah cukup untuk meruntuhkan semuanya. Jadi semua lapisan ini harus kita perkuat lagi. Setiap protokol itu punya karakteristik dan risiko yang berbeda. MQTT itu yang paling populer karena dia itu ringan dan publish subscribe. COAP itu untuk perangkat yang terbatas, kemudian ada Zigbee dan Z-Wave itu untuk mesh network jarak pendek, kemudian ada BLB untuk wearable, kemudian ada LoRaWAN untuk jangkauan hingga 15 km dengan daya sangat rendah. Jadi ini ideal untuk smart city dan petani. Pemilihan protokol itu balik lagi harus mempertimbangkan profil keamanannya, bukan sekedar kemudahan teknis saja. 8 praktik wajib yang harus dilakukan yaitu ada isolasi jaringan IoT dari jaringan bisnis, kemudian kita menghapus semua default kredensialnya, enkripsi end-to-end di semua komunikasi, dan catat interferensi setiap perangkat, terapkan juga OTA update secara berkala, kemudian pasang IDS atau IPS untuk monitoring traffic. Kemudian kita akan menggunakan MFA di semua akses dashboard dan lakukan secure decommissioning saat perangkat dinonaktifkan. Di Indonesia, IoT itu berkembang pesat melalui Jakarta Smart City, Bandung Comment Center, Smart Agriculture, dan Smart Meter PLN. Tapi ada tantangan nyatanya, yaitu infrastruktur internet yang belum merata. Kemudian kesadaran keamanan juga masih rendah, belum ada regulasi IoT yang spesifik, dan banyak organisasi yang bergantung pada perangkat IoT murah dengan keamanan yang minimal. UU PDP yang ada mencangkup data IoT, tapi implementasi teknisnya itu masih perlu diperkuat. 5 poin kunci yang bisa diambil yaitu IoT beroperasi di dimensi anytime, anything, anyplace dengan potensi dan risiko yang sama besarnya. Arsitektur 4 lapis itu harus dipahami sebelum bisa diamankan. Tantangan IoT juga bersifat unik dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan IT tradisional. Keamanannya itu harus berlapis di setiap level, dan best practice mulai dari default kredensial hingga OTA update harus diterapkan secara konsisten. Bruce Nair pernah berkata, "Security is not a product, but a process." Jadi keamanan IoT bukan sesuatu yang selesai sekali dibeli atau dipasang. Ini adalah proses berkelanjutan. Di dunia yang semakin terhubung, keamanan IoT adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.